Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dan yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kali ini saya akan sedikit berbagi terkait dengan pengertian pembelajaran, di mana salah satu di antaranya menyampaikan bahwa belajar adalah proses transformatif. Hal ini sengaja saya sampaikan di awal agar anak-anak itu paham dengan beberapa pengertian-pengertian yang kemudian dari situ dia bisa mensari sesungguhnya hakikat pembelajaran itu seperti apa. Saya awali pengertian dari yang pertama kali disampaikan oleh Jack Shiro pada tahun 90-an, yang beliau mengatakan bahwa belajar itu dipahami sebagai sebuah proses pemberian terhadap makna baru, terhadap pengalaman untuk mengarahkan tindakan mendatang. Belajar itu yang mempengaruhi perubahan jangka panjang pada diri belajar dibandingkan dengan jenis belajar lain, terutama pengalaman belajar yang membentuk pembelajaran dan menghasilkan dampak yang bermakna, atau berubah paradigma yang mengaruhi pengalaman berikutnya bagi pembelajar. Di sini ada beberapa kalimat kunci, yakni adanya makna pengalaman baru, makna baru tentang suatu pengalaman, dan yang mengarah pada tindakan mendatang. Dan di situ pembelajaran yang menghasilkan dampak yang bermakna. Nah, pengertian-pengertian ini yang dikembangkan oleh Jack Shiro tahun 90, kemudian di realita itu ditangkap pada suatu fenomena yang sekarang terjadi, yakni di era globalisasi. Kemudian Tony Bingham dan Marcia Corner itu menyusun buku The New Social Learning. The New Social Learning di sini ada salah satu pengertiannya bahwa pembelajaran adalah berdasarkan input, proses, dan refleksi. Maka pembelajaran dalam kaitannya sebagai proses transformatif akan mengambil informasi sehingga terjadi internalisasi. Sebagai campuran apa yang telah dialami, mengubah apa yang diketahui, dan terbangun berdasarkan apa yang dilakukan. Ada beberapa kalimat kunci di sini, yakni mengambil informasi sehingga terjadi internalisasi, dan ada suatu kalimat yang sangat menarik, yakni yang dialami, mengubah yang diketahui, terbangun berdasarkan apa yang dilakukan. Dan ini semuanya berdasarkan input, proses, dan refleksi. Artinya ada tahapan input, ada satu aktivitas proses, dan ada refleksi sebagai satu umpan balik atau refleksi atau umpan balik terhadap yang sudah terjadi dan ada yang terjadi ini, sehingga kemudian dihasilkan suatu yang mengarah pada apa yang akan dilakukan. Nah, kalimat-kalimat kunci ini perlu kita cermati, perlu kita telaah ketika itu kita dihadapkan pada realitas sekarang ini, yakni di era globalisasi. Nah, proses transformatif belajar, buku yang ditulis oleh Tony Bingham dan Marcia Corner ini ada sesuatu yang bisa kita pahami, yakni bahwa buku di atas itu mengupas tentang pembelajaran sosial baru sebagai dampak kemajuan media sosial. Dan inilah realita yang sekarang kita hadapi. Nah, perlu ada satu penggambaran bahwa penggunaan media sosial itu akan mendorong transfer pengetahuan, keterampilan, dan pembelajaran dengan cara dihubungkan secara tepat, cepat, menarik, sistematis, dengan cara berkolaborasi dari suatu tim komputer atau komunitas, membangun kemampuan kinerja
dengan selalu memperhatikan sistem transformasi dan merevolusi sistem pembelajaran. Nah, mau tidak mau, perkembangan sekarang ini yang sangat pesat di dunia media sosial, yakni tentu akan terjadi suatu pembelajaran sosial baru, dan itu akan berdampak pada sistem pembelajaran selanjutnya. Kemajuan dan penggunaan media sosial secara luas tanpa batas ruang dan waktu telah mengubah cara bekerja yang terintegrasi secara global. Kondisi ini menciptakan budaya yang berkembang lebih berpusat pada kolaborasi dalam menyelesaikan sesuatu, meningkatkan kemampuan individu, cara orang belajar dan bekerja sama untuk mendorong lingkungan yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan partisipatif. Jadi suatu keniscayaan di era sekarang itu tanpa adanya suatu kalimat kolaborasi. Karena sekarang begitu di era sekarang ini kata kunci seperti komunikasi, kolaborasi itu menjadi sesuatu yang mencirikan tentang era sekarang ini. Perkembangan media sosial di era global akhirnya menuntut lahirnya pembelajaran sosial baru dari TK sampai perguruan tinggi. Kemajuan media sosial memberikan arahan bahwa penyampaian instruksi pembelajaran dilakukan dengan kolaborasi, co-creation dalam komunitas pembelajaran, penciptaan produk, pembentukan jaringan pengetahuan, bekerja melintasi ruang dan waktu, membuat keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah yang kompleks. Di era sekarang persoalan semakin kompleks. Itulah sebabnya maka ada di antara ciri-ciri pembelajaran abad 21 adalah problem solving dan critical thinking. Media sosial memberikan nilai efektif, hemat, keunggulan kompetitif, dinamis, mutakhir untuk mendukung dan mengubah cara pembelajaran. Berbagai media bisa menjadi cara yang efektif untuk menghilangkan batasan ketika berhubungan dengan orang lain, melibatkan dan mempengaruhi, menumbuhkan budaya, membangun kepercayaan, membangun identitas bersama, memperkuat nilai, dan merekrut bakat. Dan inilah beberapa kata-kata yang ada dalam pengertian ini, tulisan ini, itu menjadi kalimat yang memang betul-betul memberikan satu pembeda dengan kondisi sebelumnya. Kemudian dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Orang perlu mendapatkan banyak informasi yang berguna sebanyak mungkin. Memilah-milahnya, mengkalibrasi dengan apa yang sudah diketahui, dan mengedarkannya kembali dengan orang lain yang memiliki tujuan serupa. Sehingga kolaborasi, kemudian komunikasi, critical thinking, kemudian mengarah pada satu bentuk kreativitas dan inovasi, itu menjadi karakter pembelajaran abad 21. Pembelajaran sosial baru memanfaatkan komunitas online, media sharing, micro sharing, kolaborasi, konten, dan lingkungan yang mendalam untuk mengenalkan orang pada gagasan dengan cepat yang sesuai dengan alur kerja mereka, dan dengan cara yang lebih dekat mencerminkan bagaimana kelompok berinteraksi. Secara pribadi, untuk sukses di dunia sekarang ini, orang harus memahami informasi baru dan konsep kompleks yang lebih rumit, dan hal ini dapat dimiliki seseorang dengan mencari tahu sendiri. Jadi satu pembelajaran tidak bisa kita itu sekarang ini kita hanya memberi. Dosen hanya memberi atau guru hanya memberi. Karena sekarang itu banyak sekali informasi yang bisa diakses. Sehingga seorang pelajar, anak didik kita itu, dia bisa memperoleh banyak pengetahuan, tidak hanya dari gurunya saja. Dia bisa mencari banyak pengetahuan, berbagai referensi, berbagai informasi yang bisa diakses melalui jaringan internet. Tony Bingham dan Marcia Corner
menyampaikan bahwa media sosial adalah seperangkat teknologi berbasis internet yang dirancang untuk digunakan oleh 3 orang atau lebih, di mana pembelajaran sosial akan terwujud melalui partisipasi dan bekerja sama dengan orang lain, memahami gagasan baru, tidak dibatasi oleh perbedaan geografis atau zona waktu di antara anggota tim. Dalam pembelajaran terjadi pergeseran transfer, selain transfer pengetahuan, juga sebagai penghubung dengan pihak lainnya. Hal ini bisa mengakibatkan orang mendapatkan informasi yang banyak, perspektif yang lebih luas, dan mampu membuat keputusan yang lebih baik dengan melibatkan orang lain. Nah, ada keadaan-keadaan yang menjadi ciri penguatan pembelajaran sosial baru sebagai dampak kemajuan media sosial, yaitu media sosial memiliki potensi untuk mengubah tempat kerja menjadi lingkungan. Media sosial membuka peluang antara kesamaan keinginan dan tujuan, sehingga orang yang memiliki kesamaan yang sama, meskipun di belahan dunia manapun, mereka bisa menjadi suatu komunitas. Dan disitulah mereka bisa melakukan suatu bentuk-bentuk kerjasama dan komunikasi dan kolaborasi untuk mengubah untuk mengantarkan kepentingan-kepentingan masing-masing individu. Pembelajaran sosial didukung dengan alat komersial seperti Facebook, Twitter, YouTube, blog, dan wiki, dan dengan aplikasi enterprise seperti Socialtext, Socialcast, Newsgetter, dan Lotus Connection. Hal ini mengakibatkan bahwa semua orang yang terlibat menjadi satu komunitas dan saling berinteraksi. Media sosial sebagai alat untuk meningkatkan pelatihan, manajemen pengetahuan, dan praktek komunikasi, dan hal ini dapat mengubah cara berorganisasi pembelajaran dan pengembangan. Peran guru tidak hanya sebagai pendidik saja, sebagai fasilitator saja, namun juga guru sebagai fasilitator dan melibatkan siswa dalam manajemen kelas. Dan sekarang itu siswa tidak bisa hanya kita jadi objek, tapi suatu mitra untuk kemajuan suatu pembelajaran. Hal ini berarti peran guru sebagai fasilitator juga dia sebagai mediator, sebagai manajer juga sebagai pemimpin. Sekarang ini orang harus memahami konsep baru dan rumit dengan cara mencari tahu sendiri. Generasi pekerja yang akan datang mengandalkan kinerja dengan networking, problem solving, dan multiprocessing skill lebih dekat dengan mereka yang membutuhkan. Kedekatan dengan jawaban, memecahkan masalah, mengatasi ketidakpastian, dan memperbaiki cara bekerja. Setiap orang adalah peserta aktif dalam pembelajaran. Seorang akan menafsirkan apa yang ada di sekitarnya berdasarkan pemahaman saat ini, kemudian terus memodifikasi pemahamannya sampai saat menemukan informasi baru. Inilah dasar konsep dan praktik penuhan model belajar bagi anak-anak dengan penggunaan permainan peran dan simulasi. Sehingga model-model pembelajaran pun juga mengikuti perkembangan ini. Orang selalu terdorong untuk berkomunikasi, bercakap-cakap, dan saling berbagi. Masyarakat menciptakan dan mempertahankan modal sosial untuk kesiapan kepercayaan sosial, norma dan jaringan yang dikembangkan melalui arus informasi dan timbal balik yang digali untuk memecahkan masalah bersama. Kesempatan untuk mengembangkan modal sosial meningkat dengan munculnya transportasi, telepon, satelit, dan jaringan komputer seluler. Koneksi ini mewakili lebih dari sekedar volume yang meluas percakapan mereka, juga peningkatan pemikiran kolektif, kolaborasi, dan kapasitas untuk tumbuh. Media sosial mengubah tingkat partisipasi menjadi penerima untuk menjadi pencipta dan inovator. Mengubah pekerja dengan pekerjaan. Tradisional menjadi budaya koproduksi, co-design, dan co-development. Mendukung tanggung jawab pada setiap orang untuk terlibat dalam proses siklus baru. Ini adalah model iteratif dan inklusif baru di mana setiap orang mampu menciptakan, menggunakan, menerbitkan,
repurpose, dan belajar. Secara keseluruhan apa yang saya sampaikan bisa kita tuliskan dalam satu gambaran peta konsep seperti ini. Bahwasanya fungsi transformatif itu ada suatu aktivitas input, ada proses, ada refleksi. Sehingga refleksi ini akan berlaku seterusnya sehingga proses akan terjadi perbaikan terhadap proses. Begitu cepatnya proses perubahan ini. Kemudian fungsi transformatif ini akan memberikan suatu pemahaman apa yang diketahui itu berasal dari sebelumnya apa yang telah dialami dan mengarah pada apa yang dilakukan. Jadi apa yang telah dialami itu diubah menjadi apa yang diketahui dan kemudian dibangun menjadi apa yang dilakukan. Ketiganya terinternalisasi. Media sosial dengan konsep berjaringan dan kolaborasi memperkuat terinternalisasi ini. Demikianlah proses transformatif dalam belajar bahwasanya ada sesuatu hal yang ditransformasikan, yakni hal-hal yang baru yang mengarah pada suatu pemahaman, aktivitas, kegiatan, pemikiran di masa yang akan datang dan jauh berdampak pada masa depan. Demikian terkait dengan bahwa belajar adalah proses transformatif dalam belajar dapat saya sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.